Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyusun laporan arus kas atau cash flow statement untuk kasus PT Zalia. Ya, kita buka dulu lembar kerja untuk cash flow statement ya. Ini lembar kerja cash flow statement. Sumber data untuk mengerjakan cash flow statement itu yang pertama ada income statement atau laporan laba rugi, kemudian balance sheet atau neraca, dan informasi data terpilih. Jadi ada 3 sumber data yang kita gunakan. Kemudian secara garis besar ada 3 kegiatan aktivitas: operating, investing, dan financing. Ya, kita mulai saja. Untuk operating activities ini yang pertama kali kita isikan adalah berapa sih laba bersih setelah pajak dari perusahaan. Dilihat dari mana? Dari laporan laba rugi atau income statement. Itu kita bisa melihatnya yang paling bawah ya. Yang paling bawah di sini ada earning after tax. Ini yang kita isikan masuk ke dalam operating activities. Yang pertama nominal 1.291.611.826. Jadi ingat-ingat, untuk operating activities yang pertama kali dimasukkan adalah laporan laba ruginya lebih dahulu. Ya, ini operating activities laba rugi perusahaan lebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah beban non kas. Yang dicatat adalah beban non kas. Beban non kas ini adalah beban yang sebenarnya tidak ada kas yang masuk atau keluar. Sumbernya dari laporan laba rugi atau income statement. Maka income statement yang termasuk ke dalam beban non kas itu adalah yang pertama the depreciation expense, kemudian bad debt expense atau beban kerugian piutang ya, kalau di sini namanya doubtful debt. Kemudian yang ketiga ada gain or loss. Jadi ada 3 yang dimasukkan: doubtful debt atau beban kerugian piutang, kemudian depreciation expense biaya depresiasi piutang, gain or loss on sales fixed asset atau laba rugi penjualan aset tetap dimasukkan. Kalau di dalam laba rugi untuk akun-akun ini bersifat mengurangi, pakai tanda kurung, tapi kalau di cash flow ini positif, tidak pakai tanda kurung. Jadi untuk earning after tax kemudian beban non kas ini sumbernya berasal dari laporan laba rugi. Kemudian setelah itu beban non kas sudah. Yang ketiga adalah kelompok aset lancar atau current asset, kecuali kas dan setara kas ya. Current asset atau aset lancar atau kecuali kas dan setara kas. Kita lihat beban non kas sumbernya dari mana? Sumbernya dari neraca ya, neraca atau balance sheet. Neraca atau balance sheet tadi yang masuk current asset atau aset lancar, kecuali kas dan setara kas, berarti cash in bank dan petty cash ini tidak dimasukkan. Dan juga allowance juga tidak dimasukkan. Kenapa? Karena sudah termasuk atau sudah terhitung dalam depreciation expense, sehingga ini pun dikecualikan. Jadi yang dicatat adalah mulai dari account receivable, kemudian merchandise sampai ke bawah ya, merchandise sampai ke bawah. Ini sumbernya berasal dari neraca, saya kasih warna merah. Kemudian nominalnya berasal dari mana? Yaitu perhitungan selisih antara tahun sekarang, saldo tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. Rumus hitungnya untuk
aset lancar atau current asset, rumusnya adalah ini, tahun lalu dikurangi tahun sekarang, saldo tahun lalu dikurangi saldo tahun sekarang. Saldo tahun lalu contohnya adalah ini, di akun receivable saldo tahun lalu 1.400.000.000, saldo sekarang 2 miliar sekian. Ini dikurangi 1.400.000.000 dikurangi 2 miliar, maka ketemu minus. Receivable-nya minus ya, 1.400.000.000 dikurangi 2 miliar sekian, maka hasilnya minus. Kalau minus ya berarti dikasih tanda kurung. Kemudian berikutnya merchandise inventory 526 juta dikurangi 709, ini juga hasilnya pasti minus karena lebih besar tahun yang sekarang, hasilnya minus. Kemudian office supplies 10 juta dikurangi 950.000, ini berarti positif 9 juta sekian ya, 9.050.000. Kemudian private insurance 37 juta dikurangi 0, berarti 37 juta ya. Kemudian private rent 78 juta dikurangi 168, ini juga minus, kalau pakai tanda kurung 90 juta. PAT in juga sama, hasilnya minus karena lebih besar tahun sekarang. Sedangkan private tidak ada perubahan ya, 0 sama 0, jadi tidak perlu kita catat angkanya. Kemudian berikutnya adalah kelompok utang lancar. Kelompok utang lancar atau current liabilities ini diambil dari sumber neraca ya, sama seperti tadi neraca dengan rumus hitungnya tahun sekarang dikurangi tahun lalu, jadi kebalikan dengan aset lancar ya. Utang lancar itu tahun sekarang dikurangi tahun lalu. Nah, current asset, current liabilities maksud saya ada di sisi kanan. Nah, ini current liability yang dicatat berarti mulai dari akun payable sampai dengan income tax payable, kecuali dividend payable ya. Kenapa dividend payable tidak dicatat? Ini saya kasih warna biru, tidak dicatat ya, warna merah saja. Oke. Ini kenapa tidak dicatat? Karena dividend payable itu masuknya ke kelompok kegiatan investasi karena dengan dividen. Nah, berarti yang dicatat adalah akun payable sampai dengan income tax payable. Oke, tadi rumusnya adalah tahun sekarang dikurangi tahun lalu. Tahun sekarang dikurangi tahun lalu. Berarti misalnya ini payable 2 miliar sekian dikurangi 1 miliar. Jadi positif. Ya, positif 88 juta. Kemudian equate tahun sekarang 40 juta, tahun yang lalu 40 juta. Berarti hasilnya minus ya. Minus 7 juta. Dan seterusnya caranya sama. Jadi ingat-ingat untuk operating activities yang pertama dicatat adalah ini yang berwarna biru adalah untuk sumber data dari income statement. Labelnya tulis, kemudian ada beban non kas. Jadi ingat-ingat beban non kas itu beban kerugian piutang ya, ada full debt atau istilah lainnya ada yang bad debt expense, ada juga istilah yang lain juga uncollectible account, itu sama saja. Kemudian depreciation expense juga dicatat sebagai beban non kas, dan juga gain or loss on sales fixed asset. Ini yang dicatat sumbernya dari income statement. Kemudian setelah itu kelompok current asset. Ini current asset sumbernya dari balance sheet, di mana rumus hitungnya saldo tahun lalu dikurangi saldo tahun sekarang. Kemudian current liability juga sumbernya dari balance sheet, rumus hitungnya saldo sekarang dikurangi saldo tahun lalu. Kemudian kalau sudah dihitung total dimasukkan ke net cash flow from operating expense. Ya. Kemudian kelompok berikutnya adalah investing activities. Investing activities itu yang dicatat adalah kelompok aset non current asset. Ya,
atau aset tetap atau non current asset, sumbernya dari neraca juga. Dan rumus hitungnya ini sama dengan current asset ya, dilihat dari saldo, terus saldo tahun lalu dikurangi saldo tahun sekarang. Kemudian lihat juga informasi data terpilih, ini juga sumber data lain selain dari balance sheet, yaitu dari informasi data terpilih. Jadi lihat dulu nih untuk investing activitiesnya, kita lihat dari non current asset. Nah, non current assetnya dilihat apakah tahun sekarang dengan tahun lalu ada perubahan. Kalau ada perubahan ya, misalnya ini investment, ini ada perubahan nih, saya kasih tanda yang ada perubahan itu, saya kasih tanda misalnya warna biru, warna kuning cerah ya. Plan tidak ada perubahan, wheeling tidak ada perubahan ya, 750 juta. Nah, akumulasi depresiasi tidak perlu kita catat, tidak perlu kita hitung, saya kasih warna merah, ini tidak perlu ya, dikecualikan. Kenapa dikecualikan? Karena sudah terhitung di depreciation expense. Nah, ini tidak tercatat, tidak terhitung ya. Jadi investment ada perubahan ya, ada selisih tahun sekarang dan tahun yang lalu. Land tidak ada, building tidak ada. Vehicles ada perubahan ya, jadi vehicles ini saya kasih tanda warna ya. Equipment tidak ada. Jadi ada dua yang perlu kita catat, investment dan vehicles. Tapi tidak serta-merta kita langsung menghitung selisihnya, tapi kita lihat dulu dari informasi data terpilih, apakah ada informasi tentang investment atau informasi tentang vehicle. Nah, di informasi data terpilih di sini ada informasi berkaitan dengan kendaraan ya, dimana kendaraan ada yang dijual seharga 150 juta. Kemudian juga ada pembelian kendaraan 18.250.000 juta. Untuk investment tidak ada keterangan investment. Jadi kalau tidak ada keterangan, maka langsung dihitung selisihnya saja. Jadi rumus hitungnya sama dengan current asset ya. Rumus hitungnya yaitu saldo tahun lalu dikurangi saldo tahun sekarang ya. Saldo tahun lalu dikurangi saldo tahun sekarang. Saldo tahun lalu dikurangi saldo sekarang ya, berarti 736 juta dikurangi 986 juta. Ini dicatat di investing activity 250 juta ya, selisih antara ini tahun 2015 dengan saldo tahun 2016. Dihitung ternyata selisihnya 250 juta. Diberi keterangan proses investment boleh, punya pembelian investment atau investment saja juga tidak apa-apa. Kemudian untuk vehicles ya, tadi vehicles ada keterangan dari informasi data terpilih. Jadi artinya kalau ada informasi data terpilih yang berkaitan dengan pembelian aset atau penjualan aset, maka yang tercatat adalah yang ada di informasi data terpilih. Tidak kita hitung antara selisih ini dengan ini, tidak, tapi kita gunakan informasi data terpilih untuk dicatat ke dalam cash flow. Jadi di tanggal 23 ada penjualan ya, laku 150 juta. Nanti di sini ada penjualan kendaraan 150 juta. Yang dicatat adalah uang yang kita terima atau yang kita keluarkan ya, jadi tidak berpengaruh harga perolehan, itu tidak berpengaruh, tapi yang dicatat adalah berapa sih uang yang kita terima ketika kita menjual, atau berapa sih uang yang kita bayarkan ketika kita membeli. Kemudian tanggal 15 itu ada pembelian harga 18.250. Nah, ini bedanya kalau penjualan kita nerima duit, kasnya masuk, jadi positif. Sedangkan ketika kita membeli kendaraan, kita bayar pakai uang kas, kasnya keluar, artinya di sini negatif, mengurangi. Kemudian dihitung dari ketiganya, dihitung totalnya, ketemu min 118.250.
Kalau sudah, sekarang ke financing activities. Apa itu financing activities? Ini yang dicatat adalah kaitan dengan utang jangka panjang atau long term liability, dan juga penambahan modal dari pemilik. Penambahan modal ya, berkaitan dengan modal equity long term. Long termnya berarti dilihat dari neraca atau balance sheet ya, long term debit. Ini rumus hitungnya sama seperti current liability tahun sekarang kurangi tahun yang lalu, ini kurang ini sama dengan minus 142.504.800. Ini dicatat saja bank gotong royong juga tidak masalah ya. Kemudian yang berkaitan dengan equity atau modal kalau ini kita lihat apa namanya, bisa dilihat dari selisih ya, selisih untuk capital stock sama additional capital ya, atau kita lihat dari informasi data terpilih di poin yang ketiga. Sini juga ada emisi saham ya, kaitan dengan emisi saham 12.000 lembar dikali 25.000, kemudian 12.000 lembar dikali dengan 5.000 per lembar, karena ini ada selisih ya 25.000 tapi terjualnya 30.000, berarti kan ada selisih labanya lah ya, dan selisihnya. Nah ini maka dicatat di sini insurance capital atau emisi saham 300 juta dari 12.000 dikali 25.000 sama dengan 300 juta. Kemudian berikutnya selisih antara harga jual 30.000 dengan harga awalnya nominalnya 25.000, berarti kan ada selisih 5.000 per lembar dikali 12.000. Maka di sini dicatat selisihnya 60.000. Kalau mau digabung juga nggak apa-apa ya. Kemudian ada pembayaran dividen. Nah, pembayaran dividen ini dapat dari mana ini? Tadi di kelompok liability ada dividen payable ya, ada dividen payable. Nah inilah yang dibayarkan. Kenapa 150 juta minus ya? Kenapa minus 150? Karena di sini dividen payable, dividen itu dibayarkan tahun berikutnya. Jadi dividen tahun sekarang 2016 ini akan dibagikan ke pemilik itu di tahun 2017. Sedangkan berarti di tahun 2016 kita membagikan dividen yang mana? Kita membagikan dividen tahun sebelumnya, yaitu tahun 2015 sebesar 150 juta, sehingga di sini dicatat payment dividennya minus 150 juta. Kita membagikan uang 150 juta kepada pemilik. Nah, setelah sudah kita jumlah, ketemu cash flow from investing activity. Nah, kalau sudah tiganya kita total ya, dari operating, investing dan financing dihitung total, ketemu 282.63.430 rupiah. Kemudian ada cash equivalent cash tahun sebelumnya, tahun 2015. Ini didapat dari mana? Ini didapat dari neraca saldo balance sheet ya, di balance sheet untuk nominal dari cash in bank dan petty cash tahun 2015. Ini dijumlah, nah ini dijumlah, ketemu 390, 973, 692. Saldo cash in bank 2015 ditambah saldo petty cash 2015. Kemudian cash equivalent cash Desember 2016, yaitu perhitungan ini ya, cash equivalent cash ini ditambah dengan tahun 2015, ketemu sekian 673.037.129. Untuk mencocokkan, ini harus sama, hasil perhitungan ini harus sama dengan penjumlahan antara saldo cash in bank dan saldo petty cash di tahun 2016. Nah, jadi ini harus sama. Ini
ini harus sama dengan ini. Sedangkan ini harus sama dengan ini ya. Nah, jadi ini penjelasannya untuk penyusunan cash flow statement atau laporan arus kas kasus PT Salia. Terima kasih, semoga bisa dipahami.